Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan di SD Negeri 24 Panorama Kota Bengkulu. Baiklah, perkenalkan saya Delvia sebagai moderator dan rekan-rekan saya, silakan. Perkenalkan nama saya Usmini sebagai penyaji. Perkenalkan nama saya Muhammad Hikmah Ramadan sebagai penyaji. Perkenalkan saya Adi Saputra sebagai penyaji. Perkenalkan saya Arif Pradita sebagai penyaji. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperkenalkan diri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan, mulai dijelaskan oleh penyaji 1, silakan. Penyaji satu, penyaji satu, penyaji satu. Efisiensi gerak pada anak adalah kemampuan untuk mengenali, memahami dan mempresentasikan gerakan tubuh sendiri atau orang lain dalam konteks tertentu. Kemampuan ini memainkan peran penting dalam perkembangan motorik, kognitif dan sosial anak. Informasi dari indera seperti penglihatan, pendengaran, profesi diproses oleh otak untuk membentuk pemahaman tentang gerakan. Namun perkembangan persepsi gerakan anak dapat terhambat oleh berbagai faktor seperti kurangnya stimulasi fisik, gangguan sensorik atau masalah kesehatan. 1. Usia anak terhadap perkembangan anak pada usia ini biasanya masih mengembangkan kemampuan persepsi gerak. Semakin bertambahnya usia kemampuan ini meningkatkan seiring dengan perkembangan pengalaman dan latihan. 2. Pengalaman pelatihan. Anak-anak yang sering berprestasi dalam aktivitas fisik seperti olahraga atau melakukan kegiatan motorik halus cenderung memiliki frekuensi gerak yang lebih baik. 3. Lingkungan yang mendukung seperti ruang yang bermain yang aman dan stimulasi dari orang tua atau pendidik atau dapat membantu meningkatkan frekuensi gerakan anak. 4. Kesehatan fisik sensorik. Gangguan atau fisik sensorik seperti masalah penglihatan atau pendengaran dapat mengaruhi kemampuan anak dalam mengembangkan persepsi gerak. Baik, terima kasih kepada penyaji 1 yang sudah menjelaskan mengenai persepsi gerak dan motorik halus. Baik, akan dilanjutkan oleh penyaji 2, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yaitu pentingnya persepsi gerak. Persepsi gerak memiliki peran penting dalam berbagai aspek perkembangan anak. Yang pertama yaitu motorik. Anak belajar mengontrol gerak tubuhnya seperti berjalan, melompat atau melempar bola. Hal ini membantu mereka melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Dan yang kedua yaitu kognitif. Persepsi gerak membantu anak memahami hubungan sebab akibat, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan meningkatkan kesadaran spesial. Yang ketiga yaitu interaksi sosial. Anak yang mampu memahami gerakan orang lain dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih efektif, misalnya dalam permainan kelompok. Dan yang keempat yaitu kesehatan fisik. Aktivitas yang melibatkan persepsi gerak mendukung pertumbuhan fisik anak, seperti kekuatan otot, fleksibilitas, dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu penanggung jawab perkembangan persepsi anak. Yang terlibat dalam pengembangan persepsi gerak anak yaitu yang pertama orang tua. Sebagai pendidik pertama dan utama, orang tua berperan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung dan memberikan stimulasi yang tepat. Dan yang kedua yaitu guru, membantu mengembangkan persepsi gerak anak melalui kegiatan belajar mengajar yang melibatkan aktivitas fisik. Dan yang ketiga yaitu terapis. Untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan, terapis dapat memberikan intervensi khusus. Baik, terima kasih kepada penyaji 2 dan akan dilanjutkan oleh penyaji
sini kami akan melanjutkan tentang materi kami, yaitu aktivitas pengembangan persepsi gerak anak. Jadi aktivitas anak sangat berpengaruh penting untuk pengembangan persepsi. Maka dari itu aktivitas anak yang dapat dilakukan seperti aktivitas fisik, permainan bola, menari, berlari, melompat, dan olahraga lainnya. Permainan sensorik, bermain dengan tekstur, warna, dan suara yang berbeda. Selanjutnya itu aktivitas kreatif, menggambarkan, mewarnai, bermain peran, dan membuat kerajinan tangan. Jadi di sini kami akan memperlihatkan hasil laporan observasi persepsi gerak anak di SD Negeri 24 Kota Bengkulu. Yang pertama tes bagian tubuh yang menyebutkan nama bagian tubuh. 1. Tunjukkan telinga kiri atau kanan. 2. Tunjukkan tangan kiri dan kanan. 3. Tunjukkan lutut kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu tunjukkan perut dan tunjukkan bagian kepala. Yang selanjutnya itu tes lompat, yang dimana berdiri 1 kaki dan lompat 3 kali. Anak diminta berdiri 3 detik dengan 1 kaki kiri dan kanan, lalu lompat 3 kali dengan kaki kanan. Yang kedua, anak diminta berdiri 3 detik dengan 1 kaki kiri, lalu lompat 3 kali dengan kaki kiri tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada penyaji 3 dan akan dilanjutkan oleh penyaji 4. Terima kasih para moderator. Saya akan melanjutkan yang berikutnya adalah tes loncat dan mendarat. Anak diminta berdiri di kursi atau kotak, kemudian diminta loncat ke bawah dengan kedua kaki mendarat di tempat yang telah disediakan dengan seimbang. Berikutnya tes halang rintang. Yang pertama, anak diminta melewati rintangan setinggi lutut anak dengan tidak menyentuhnya. Kedua, anak diminta melewati rintangan setinggi bahunya tanpa menyentuhnya. Dan yang ketiga, melewati 2 kursi sempit selebar badan tanpa menyentuhnya. Dan tes yang terakhir, tes menangkap bola. Anak diminta menangkap bola sebanyak 3 kali. Merangkak, anak diminta merangkak sejauh 5 meter. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada penyaji 4. Baiklah, di sini kami telah melakukan beberapa tes mengenai motorik. Yang pertama itu mengenai tes bagian tubuh, lompat, loncat dan mendarat, halang rintang, menangkap bola. Nah, dari tes tersebut telah kami dapatkan data yang telah dijelaskan oleh pemateri 3 yang sudah disebutkan hasilnya tersebut, dan di sini dapat kami simpulkan mengenai hasil. Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan kelompok kami tentang persepsi gerak pada anak SD Negeri 24 Kota Bengkulu dengan menggunakan tes menyebutkan bagian tubuh berjalan di titian, lompat, loncat dan mendarat, halang rintang, menangkap bola, merangkak yang melibatkan kelas 2D. Sebanyak 15 siswa atau siswi yang menjadi sampel. Nah, di sini kami mendapatkan beberapa anak yang mendapatkan kategori baru. Terus apa lagi materi 3? Iya, sempurna. Dan di sini telah kami dapatkan hasil dan telah kami jelaskan di PPT. Baik, sekarang memasuki sesi diskusi. Baiklah, kepada teman-teman yang masih belum paham, silakan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Aulia Lesti Ramadhania. Saya izin bertanya, apa itu persepsi gerak menurut kalian? Oke, baiklah, terima kasih. Baiklah, kepada Putri, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Mulyani. Izin bertanya kepada kelompok 1, apakah manfaat dari motorik halus? Tolong menjelaskan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan dari Aulia, apa itu persepsi gerak? Persepsi gerak adalah proses di mana individu menginterpretasikan rangsangan visual yang berkaitan dengan pergerakan objek. Ini melibatkan 2 jenis gerakan, yaitu gerakan nyata, di mana objek bergerak secara fisik, dan gerakan maya, di mana objek tampak bergerak meskipun tidak ada perubahan fisik. Persepsi gerak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak objek, latar belakang, dan informasi visual yang diterima. Oke, baik, terima kasih kepada
ke materi 2. Bagaimana Aulia Desti, apakah sudah cukup dengan jawaban yang telah kami berikan? Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Next, untuk pertanyaan selanjutnya dijawab oleh Andri Saputra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri tentang apa bentuk dari tes motorik halus. Jadi tes motorik halus itu bertujuan untuk mengukur kemampuan koordinasi dan kontrol otot kecil pada anak. Bentuk tes ini meliputi seperti yang kami sudah jelaskan tadi, bermacam-macam tes seperti gerakan, kemampuan untuk menggambar, meniru bentuk yang mencerminkan integrasi visual atau motorik. Jadi di sini anak-anak disuruh seperti mewarnai, menyusun puzzle, bermain dengan clay yang membantu mengembangkan keterampilan motorik halus. Jadi stimulasi melalui permainan, mengisi dan mengosongkan keranjang yang diisi bola, bermain balok dan memasukkan manik-manik ke dalam benang. Itu khusus untuk anak-anak di usia TK dan sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri 3. Jawaban sudah dijawab semua dan yang